Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah cerita yang menyayat hati yang berasal dari negara yang cukup jauh, yaitu negara Inggris. Di mana ada seorang ibu yang mengeksekusi putranya yang merupakan penyandang disabilitas. Pengeksekusian itu dilakukannya setelah dia mendapat diagnosis bahwa dirinya sendiri telah mengidap penyakit kanker. Bagaimana cerita lengkap dari kasus ini dan apa alasan wanita itu mengeksekusi putra kesayangannya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Teesside, Middlebrough, Inggris, ada seorang wanita yang ceria dan baik hati yang bernama Shirley Nunn. Shirley tinggal bersama saudara perempuannya yang tidak diungkapkan identitasnya. Saat berusia 17 tahun, Shirley memutuskan untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Paul Nunn. Setelah menikah, Shirley pun meninggalkan rumahnya untuk hidup bersama Paul. Di dalam pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai seorang putra yang mereka beri nama Stephen Nunn. Keluarga kecil ini hidup bahagia dengan saling menyayangi satu sama lain. Shirley adalah ibu yang penyayang yang selalu memperhatikan suami dan putranya, sementara Paul merupakan ayah yang baik yang selalu menjaga putra dan istrinya. Putra mereka yang bernama Stephen tumbuh menjadi anak yang ceria dan percaya diri. Stephen sering bermain di sekitar rumah bersama teman-teman sebayanya. Selain itu, Stephen juga disukai oleh warga sekitar karena sikapnya yang ramah dan suka menolong orang lain. Namun pada suatu ketika, keluarga ini tiba-tiba saja mendapatkan sebuah musibah, di mana pada saat usia Stephen menginjak umur 11 tahun, ia mengalami suatu kecelakaan. Kecelakaan tersebut adalah kecelakaan yang fatal, di mana Stephen harus mengalami cedera otak yang mempengaruhi kemampuannya untuk mengontrol tubuhnya. Stephen tak bisa lagi menggerakkan tubuh bagian bawahnya dan ia harus hidup sebagai penyandang disabilitas. Hal menyedihkan ini membuat keluarga Shirley terluka. Stephen yang ceria kehilangan tawanya. Ia tak bisa lagi bermain sambil berlarian dengan teman-temannya. Stephen harus belajar untuk hidup dalam keterbatasan dan akan membutuhkan bantuan orang lain selama sisa hidupnya. Tak hanya menghancurkan hati Stephen, kecelakaan ini juga menghancurkan hati orang tuanya. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana putra mereka harus menjalani hidup dalam keadaan seperti itu. Meski begitu, mereka tak ingin tenggelam dalam keputusasaan. Mereka adalah satu-satunya harapan yang dimiliki oleh Stephen dan mereka harus membantu Stephen bangkit dari musibah ini. Shirley dan Paul saling membahu mengurus Stephen. Mereka selalu mendampingi Stephen selama proses rehabilitasi untuk memastikan Stephen mendapatkan perawatan yang terbaik. Dengan dukungan orang tuanya itu, Stephen pun mulai kembali ceria. Meski masih membutuhkan bantuan dalam menjalani kegiatan sehari-hari, Stephen kini mulai tersenyum. Walau memiliki kekurangan, Stephen tetap hidup dengan baik. Ia mungkin tak bisa berjalan dan berlari, namun ia mulai menyukai hobi lainnya. Stephen mulai menyukai musik dan film. Ia mendengarkan berbagai jenis musik dan menonton berbagai genre film. Salah satu musisi favorit Stephen adalah Elvis, dan genre film yang biasanya ia tonton adalah film laga. Shirley dan Paul merasa sangat bersyukur melihat Stephen bisa kembali tersenyum. Mereka mencoba melakukan yang terbaik untuk menjaga kebahagiaan Stephen. Stephen mungkin tak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki pada umumnya, namun mereka memastikan bahwa hidup Stephen tetap diisi dengan hal-hal yang menakjubkan. Shirley dan Paul rutin mengajak Stephen untuk berlibur ke berbagai negara. Mereka pernah mengajak Stephen untuk berlibur ke negara Spanyol, Bulgaria, Amsterdam, dan banyak tujuan wisata lainnya. Liburan ini mereka lakukan setidaknya setahun sekali. Mereka tak pernah melewatkan rutinitas ini karena mereka ingin Stephen memiliki banyak kenangan indah di dalam hidupnya.
Selain dari orang tuanya, Stephen juga mendapatkan dukungan dari saudara-saudaranya, terkhususnya dari tantenya sendiri yang merupakan saudara perempuan dari Shirley. Meski tidak tinggal bersama, tantenya ini sering berkunjung ke kediaman mereka untuk memeriksa keadaan Shirley dan juga Stephen. Tante Stephen mencoba untuk memberikan dukungan mental kepada Shirley dan juga Paul untuk merawat anak mereka. Di sisi lain, Stephen dan keluarganya juga mendapatkan bantuan dari sebuah badan amal yang bernama Mencap. Mencap ini merupakan badan amal Inggris yang berfokus memberikan bantuan dan dukungan untuk penyandang disabilitas. Mereka biasanya mengirimkan relawan untuk membantu penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Selain itu, terkadang mereka juga melaksanakan seminar yang membantu mengasah skill penyandang disabilitas. Dan diketahui, Mencap ini sudah memberikan dukungan kepada Stephen sejak tahun 2005. Relawan yang dikirim Mencap biasanya akan mendampingi Stephen untuk pergi ke berbagai tempat di sekitar kota, seperti rumah sakit dan balai warga. Di tempat itu, Stephen biasanya bertemu dengan teman-teman lamanya untuk mengobrol dan bercengkrama. Selain itu, relawan ini juga secara konsisten mengantarkan Stephen ke pusat kebugaran. Stephen memang tak bisa menggerakkan tubuh bagian bawahnya, tapi Stephen rajin untuk berlatih untuk meningkatkan kekuatan tubuh bagian atasnya, sehingga tubuh bagian atasnya bisa lebih banyak digerakkan dan ia bisa lebih mandiri dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Aktivitas olahraga ini sama sekali tidak dianggap sebagai beban oleh Stephen. Ia melakukannya dengan sukarela karena ia memang tertarik dengan olahraga. Selain itu, Stephen juga berharap dengan dia berolahraga, dia mungkin bisa lebih leluasa menggerakkan tubuhnya dan juga orang tuanya tidak perlu banyak untuk membantunya. Shirley dan Paul mencintai Stephen dengan sepenuh hatinya. Namun cinta Stephen tak kalah besar dari mereka. Bagi Stephen, orang tuanya adalah yang terpenting di dunia ini. Mereka adalah sumber kebahagiaan bagi Stephen. Stephen ingin bisa membuat orang tuanya tersenyum, sebagaimana orang tuanya selalu mencoba membuatnya bahagia. Cinta Stephen tak hanya terbatas pada orang tuanya, ia juga menyayangi para relawan yang sering datang membantunya dan menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Begitu pula para relawan, mereka menyayangi dan menganggap Stephen seperti keluarga mereka. Mereka tak pernah marah dan mengeluh saat membantu Stephen dan memperlakukan Stephen dengan lembut. Stephen selalu bersyukur karena para relawan selalu memastikan kebutuhannya terpenuhi. Lalu singkat cerita, pada Oktober 2019, ayah Stephen yaitu Paul tiba-tiba saja meninggal dunia diakibatkan karena mengalami penyakit kanker. Kepergian Paul mengguncang Shirley dan Stephen. Mereka seakan kehilangan cahaya dalam hidup mereka. Meski begitu, mereka masih saling memiliki satu sama lain. Shirley dan Stephen melanjutkan hidup mereka tanpa adanya kepala keluarga. Shirley merawat Stephen dengan penuh kesabaran. Ia tak pernah marah ataupun mengeluh meski harus mengurus Stephen seorang diri. Begitu pula dengan Stephen, terkadang ia mencoba menjalani hari tanpa dibantu oleh ibunya. Stephen selalu mencoba membuat ibunya tersenyum dan memastikan bahwa ibunya tidak terlalu larut dalam kesedihan. Selain itu, Stephen dan Shirley juga masih mendapatkan dukungan dari relawan Mencap ataupun dari saudara perempuan Shirley. Stephen dan Shirley akhirnya berhasil keluar dari kesedihan dan kembali menjalani hari-hari mereka dengan senyuman. Lalu, kebahagiaan itu ternyata tak berlangsung lama, di mana pada bulan Juli 2021, Shirley yang sudah berusia 67 tahun didiagnosa menderita kanker paru stadium 3. Kabar ini membuat Stephen merasa sangat terkejut dan khawatir. Stephen telah kehilangan ayahnya karena kanker, dan ia tak mau kehilangan ibunya karena alasan yang sama. Stephen bersedih namun ia menyembunyikan kesedihannya dan berusaha untuk menguatkan Shirley agar bisa berjuang untuk sembuh. Shirley dilanda dilema. Ia menyadari kalau dirinya harus dirawat agar bisa sembuh. Namun, ia tak ingin meninggalkan Stephen sendirian di rumah. Apalagi mengingat bahwa Stephen sudah memasuki usia yang tidak muda lagi, yaitu 50 tahun.
Menurut Shirley, dialah satu-satunya yang bisa merawat dan menjaga Stephen. Jika dirinya pergi, maka Stephen akan sendirian di rumah mereka. Di tengah dilema itu, Stephen mencoba untuk membujuk Shirley agar mau pergi melakukan perawatan. Stephen meyakinkan Shirley bahwa ia mampu menjaga dirinya sendiri. Ia juga mengingatkan bahwa masih ada tantenya ataupun relawan mencap yang akan sering datang dan memeriksa keadaan Stephen. Berkat usaha Stephen, Shirley pun memutuskan untuk menerima perawatan tersebut. Ia pergi meninggalkan rumah untuk dirawat di rumah sakit Universitas James Cook. Shirley mengikuti proses perawatan sesuai arahan dokter. Tetapi selama melalui proses itu, ia tak bisa berhenti memikirkan putranya. Shirley terus memikirkan dan mengkhawatirkan keadaan Stephen. Padahal nyawanya sendiri sedang terancam dan ia sedang dalam kondisi kritis. Tetapi bukannya takut kehilangan nyawanya sendiri, Shirley lebih takut harus meninggalkan putranya seorang diri. Kekhawatiran ini disampaikan Shirley kepada pihak rumah sakit dan juga pihak relawan mencap. Setelah mendengarkan ini, pihak relawan tidak tinggal diam. Mereka menjadwalkan pertemuan untuk membahas masalah Shirley dan juga Stephen. Namun sayangnya, pertemuan ini ditunda selama 6 minggu karena suatu alasan tertentu. Tertundanya pertemuan ini membuat Shirley tidak mendapatkan jawaban dan kepastian, dan ia tetap dilanda kekhawatiran. Pada bulan Oktober 2021, sebulan setelah melakukan perawatan, Shirley yang masih merasa ketakutan mendapatkan informasi baru dari pihak rumah sakit. Dokter menemukan bahwa kanker Shirley telah menyebar ke bagian otak, tunggung belakang, dan juga pinggul. Dokter menyampaikan bahwa keadaan wanita itu akan semakin buruk dan kemungkinan besar Shirley tak akan bisa lagi disembuhkan. Setelah mendapatkan kabar itu, Shirley menjadi semakin putus asa. Ia sempat termenung selama beberapa saat sebelum akhirnya mengatakan kepada pihak rumah sakit bahwa dirinya ingin menghabiskan sisa hidupnya di rumah saja. Mendengar permintaan itu, pihak rumah sakit pun menghormati keputusan Shirley dan akhirnya Shirley pun pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Shirley bertemu lagi dengan putranya. Tetapi saat itu, Shirley merasa sedih ketika ia melihat keadaan rumah yang berantakan dan tidak terurus. Di samping itu, juga ada Stephen yang juga terlihat kacau, yang sedang duduk di atas kursi roda dengan mengenakan baju yang kotor. Badannya terlihat kurus dan wajahnya terlihat pucat. Melihat keadaan Stephen yang seperti itu, Shirley pun semakin dilanda ketakutan. Ia merasa tak ada orang lain yang bisa menjaga Stephen selain dirinya. Setelah beberapa saat, Shirley mulai merapikan rumah sambil memikirkan solusi dari permasalahannya itu. Selesai mengurus rumah, ia pun kemudian mengurus putranya. Dia memandikan Stephen, mengganti pakaiannya, dan membuatkannya beberapa makanan. Pada hari kedua setelah kepulangannya, seperti biasa, Shirley membuatkan makanan untuk Stephen. Shirley membawakan makanan itu ke kamar Stephen dan membiarkan Stephen makan di atas tempat tidurnya. Stephen memakan masakan buatan ibunya dengan lahap. Stephen tidak tahu bahwa ibunya sudah memasukkan obat dengan dosis yang tinggi ke dalam makanan itu. Setelah selesai makan, Stephen merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Nafasnya menjadi berat dan penglihatannya mulai kabur. Stephen merasa kepalanya pusing, namun ia tak bisa berbuat apapun dan hanya bisa terbaring di atas kasur sambil memanggil-manggil ibunya. Dipanggil oleh Stephen, Shirley pun yang sudah mengetahuinya, ia pun mendekati Stephen. Ia saat itu menangis sambil mengelus kepala Stephen. Shirley memperhatikan bagaimana perlahan-lahan Stephen kehilangan kesadarannya sampai napasnya berhenti. Setelah melihat Stephen mengembuskan nafas terakhirnya, Shirley bangkit dan mengambil obat yang ia berikan kepada Stephen. Kemudian Shirley duduk di pinggir ranjang Stephen dan meminum obat itu. Sambil memandang wajah putranya, Shirley menunggu obat yang telah diminumnya itu akan bekerja. Beberapa hari setelahnya, saudara Shirley mengunjungi kediaman Shirley untuk menengok keadaan mereka. Ketika sampai di rumah itu, ia memanggil Shirley ataupun Stephen. Namun tak ada jawaban. Karena merasa khawatir, ia pun membuka pintu dengan kunci cadangan miliknya. Ia memeriksa di sekitar rumah dan tak menemukan siapa-siapa di sana. Ketika melihat ke dalam kamar Stephen, ia menemukan Stephen sedang tertidur di atas kasur dan Shirley tergeletak di ujung kasur Stephen.
Saudaranya itu langsung mendekati keduanya. Ia mencoba membangunkan mereka, namun ia justru menyadari bahwa keduanya sudah tidak lagi bernafas. Saudara perempuan Shirley pun seketika langsung panik. Sambil menangis, ia menelpon pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Setelah beberapa saat menunggu, polisi dan ambulan datang ke kediaman Shirley. Namun hal itu sudah terlambat karena Shirley dan Stephen sudah sama-sama meninggal dunia. Lalu setelah itu, polisi setempat mulai melakukan investigasi dan mencari penyebab kejadian ini. Mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda pembobolan di sekitaran rumah korban. Dan hasil otopsi menemukan bahwa penyebab Stephen dan Shirley meninggal adalah overdosis. Polisi menyimpulkan bahwa kejadian ini adalah suatu tindakan pengeksekusian dan juga eksekusi diri, di mana Shirley telah mengeksekusi Stephen dan kemudian ia mengeksekusi dirinya sendiri. Berita ini membuat geram masyarakat sekitar. Orang-orang marah karena merasa bahwa kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi. Akibat dari hal itu, Kemitraan Keamanan Komunitas Middlebrook melakukan tinjauan pengeksekusian dalam rumah tangga. Mereka mengirim beberapa juri untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi. Para juri ini mewawancarai pihak rumah sakit, saudara Shirley, dan orang-orang relawan. Pihak relawan dan saudara Shirley mengungkapkan bahwa Shirley adalah ibu yang baik. Ia sangat menyayangi Stephen dan selalu memprioritaskan anaknya itu. Selama dalam hidupnya, Shirley tak pernah menyakiti Stephen ataupun selalu memperlakukan Stephen dengan cara yang lembut. Mereka juga mengungkapkan bahwa Stephen sangat menyayangi ibunya ini. Mereka menyadari bahwa Shirley kesulitan saat harus menjalankan pengobatan dan mengkhawatirkan Stephen. Namun mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Shirley akan mengambil keputusan yang ekstrim tersebut. Dokter dan suster yang merawat Shirley juga menjelaskan bahwa Shirley seringkali mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Stephen selama sedang dirinya dirawat. Kepada mereka, Shirley menyampaikan bahwa ia lebih takut meninggalkan Stephen daripada menjalani akhir hidupnya sendiri. Shirley bahkan pernah menangis terseduh-seduh ketika mengungkapkan perasaannya itu. Setelah selesai mewawancari semua pihak, para juri membuat kesimpulan bahwa Shirley kekurangan dukungan emosional saat mengalami kejadian sulit ini. Shirley memang memiliki orang-orang yang membantunya, tapi bantuan ini tidak difokuskan pada penanganan psikologi Shirley. Ketika di rumah sakit, Shirley sempat menangis saat menceritakan ketakutannya akan meninggalkan Stephen. Saat itu, seharusnya Shirley diberikan bantuan profesional yang memadai. Namun, bantuan itu tidak diberikan sehingga bencana ini pun terjadi. Stephen menjalani hidupnya dalam keterbatasan, namun ia tak pernah menyerah dan selalu berusaha kuat untuk melawan keterbatasannya itu. Sementara itu Shirley mendedikasikan hidupnya untuk menjaga dan merawat putranya itu tanpa pernah mengeluh sama sekali. Kini Shirley dan Stephen sudah kehilangan nyawanya dan tak akan ada yang bisa mengembalikan kehidupan mereka. Namun kita semua bisa belajar dari kejadian ini sehingga kejadian yang sama tidak akan terulang lagi. Semoga Stephen dan Shirley dapat beristirahat dengan tenang.